Shalom, selamat siang semuanya. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam Misbah Keluarga yang selama ini kita sudah sekitar 5 bulan berjalan channel YouTube ini, dan kita bersyukur semakin banyak yang melihat, dan kita bersyukur semoga teman-teman saat ini yang melihat diberkati setiap apa yang kita sharingkan di dalam Misbah Keluarga. Dan mari kita saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa di setiap kehidupan kita Tuhan selalu bersama kita. Dan percayalah, segala apapun yang kita lakukan itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kita mau katakan, hanya bersamamu Yesus, hanya bersamamu Tuhan kita dapat melewati semua. Bersamamu Bapa, amin Tuhan, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan, bersamamu Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, hanya bersamamu Tuhan kami dapat melewati segala perkara kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam apapun yang kami lakukan, Engkau ada bersama kami.
kami, Yesus. Dalam segala apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Biarlah segala perkara yang kami lakukan selama kami masih hidup, kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan ada di dalam setiap perkara yang kami lalui. Dan hadir-Mu di setiap kehidupan kami percaya Tuhan, akan membuat kami kuat, akan membuat kami tetap terus menjalani proses-proses yang akan kami jalani Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, pada akhirnya jika kami terus tetap berjalan bersama-Mu, kami akan mendapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu yang hamba sharingkan saat ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, pengharapan, menjadi pengertian lebih lagi Tuhan terhadap saat ini ya saudara-saudara yang melihat dan mendengar. Dan biarlah hamba-Mu berkata dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Dan terima kasih Bapa, hikmat-Mu, pengertian-Mu hanya dari-Mu, Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami saat ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang dan selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga. Dan sebentar tadi kitalah memuji nama Tuhan karena hanya bersama Tuhan kita bisa melewati segala perkara, segala kejadian di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita menggunakan firman Tuhan yang saya sharingkan, dan biarlah firman Tuhan saat ini menjadi pengertian, menjadi kekuatan lebih lagi kepada saat ini saudara-saudara yang mengikuti dan telah menyediakan waktu untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Segala apapun yang barang ataupun mungkin bukan hanya barang ya, yang bisa dihargai dengan murah, itu biasanya kualitasnya kurang bagus. Tapi tidak sepenuhnya harga yang murah itu kualitasnya selalu jelek. Ya, tergantung kita bagaimana bisa memilih, kita bisa melihat atau benar-benar produk tersebut sudah teruji. Tetapi apabila harga mahal, itu juga belum pasti kualitasnya bagus. Kita juga harus bisa lihat kualitas barangnya bagaimana, terus apa kredibilitasnya perusahaan tersebut bagaimana. Tetapi biasanya kalau kita mengenal atau kita mengerti bahwa suatu barang tersebut atau apapun deh yang bisa dikatakan murah itu pasti kurang baik. Nah, tetapi kita hari ini mau belajar bahwa yang murah itu sebetulnya bagus. Ayo apa? Nah, kita mau belajar bahwa sebagai manusia, sebagai seorang pribadi yang kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus menjadi orang, salah satu sifat kasih yaitu murah hati. Nah, kalau murah hati bukan murahan ya, bukan juga suatu sifat yang tidak baik. Nah, ini adalah suatu sifat yang bagaimana kita harus miliki, yaitu murah hati. Kita bisa tahu bahwa saat kita mau mungkin mengajarkan anak kita sifat murah hati, kita mau memberikan teladan murah hati, itu adalah suatu hal yang mungkin yang susah dilakukan. Tetapi apapun itu, kita harus melakukannya itu. Karena apa? Karena kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mungkin memberikan sebagian milik kita, atau mungkin saat kita kekurangan, kita tetap harus
memberi kepada orang yang membutuhkan itu mungkin susah. Karena mungkin saat itu kita membutuhkan. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau kita memberi dalam kekurangan, itulah adalah hal yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi di dalam kelebihan kita, itu mah biasa. Kita punya uang 1 juta, kita memberi 100.000 atau 50.000 itu mungkin biasa. Tetapi kalau kita cuman mempunyai uang 100.000, kita harus memberikan mungkin 75.000 atau 50.000, 80.000, itu adalah hal yang sulit. Nah, kita mau belajar bahwa perbuatan murah hati ini adalah hal yang diinginkan Tuhan. Di Amsal 11 ayat yang 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kita bisa lihat bahwa orang yang murah hati itu sebenarnya adalah orang yang sudah bisa berbaik atau menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat dan kita tahu bahwa jika orang murah hati itu adalah orang yang di dalam kepribadiannya, di dalam tingkah lakunya itu mungkin sudah kelihatan. Bukan karena murah hati terus. Mungkin saat ini yang banyak konten-konten yang memperlihatkan kemurahan hati, menolong orang, mungkin memberikan bantuan, tetapi di belakangnya perbuatan mereka tidak baik. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Bukan seperti itu, cuman hanya konten. Hanya ingin mendapat monetize di dalam YouTube atau apapun itu untuk menguntungkan kita sendiri. Tetapi yang kita bisa lihat bahwa jikalau kita mau bisa bermurah hati, kita harus bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Jika kita bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu, kita bisa ceritanya memperbaiki tingkah laku kita, menata hati kita, menata perilaku kita. Otomatis saat kita melakukan untuk orang lain, itu juga dengan tulus hati. Bukan karena ada suatu kepentingan yang menguntungkan kita sendiri. Kita percaya jika orang tersebut atau pribadi yang memiliki murah hati itu adalah mempunyai roh yang dari Allah. Saya pikir murah hati bukan hanya dimiliki oleh orang Kristen saja, tetapi orang dimanapun, setiap orang dapat bermurah hati. Kadang malah lebih banyak orang yang dari luar Kristen yang benar-benar bermurah hati, benar-benar bertulus hati memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan mungkin santunan untuk anak sekolah. Mungkin banyak sekali di luar orang Kristen. Mari saat ini kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, meminta Tuhan supaya kita menata perilaku kita terlebih dahulu, menata hati kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan murah hati kepada orang lain. Di dalam Yesaya 58 ayat 7, Yesaya 58 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembuhkan diri terhadap saudaramu sendiri. Di sini dikatakan bahwa kita harus memecahkan roti, yaitu kita harus berbagi kepada orang-orang yang mungkin kita melihat mereka atau orang di sekitar kita tidak bisa makan. Kita harus menolong mereka. Ataupun mungkin ada teman kita yang butuh tumpangan. Atau ada orang yang kita di jalan melihat mungkin pakaiannya sobek-sobek ataupun telanjang, kita juga memberikan mereka pakaian. Dan tidak menyembuhkan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, ini yang mungkin
bisa dikatakan dilema ya. Dilema kenapa? Karena kalau dikatakan saudara itu mungkin bukan hanya saudara adik kita, kakak kita, tapi mungkin dari saudara ibu kita, saudara ayah kita, banyak sekali saudara. Dan jikalau kita mungkin memberikan bantuan atau memberikan sesuatu yang mereka inginkan, tetapi jikalau kita ada sebagian orang yang apalagi saudara-saudara kita yang memanfaatkan kita karena kepunyaan kita. Jadi setiap apapun meminta, setiap apapun minjem, tapi apapun itu kita harus bijaksana, atau kita meminta hikmat kepada Tuhan, apakah kita membantu mereka atau tidak. Saya pernah dan istri saya pernah dimintain bantuan, bisa dikatakan sejumlah uang, dan pada waktu itu dia berjanji untuk mengembalikannya. Oke lah, saya kasih. Tetapi berjalannya waktu, dia tidak mengembalikannya sampai sekarang. Maka dari itu kita punya kesepakatan sama istri, jikalau ada orang yang mungkin meminjam uang kepada kita, kita akan memberikan saja, tetapi tidak sebesar yang mereka inginkan. Karena kita mungkin lebih baik kehilangan uang, atau mungkin kita rela memberikan uang tersebut daripada mereka meminjam uang tersebut tapi tidak mengembalikan. Mending kita memberikan uang tersebut tetapi mungkin tidak sebesar yang mereka inginkan, tapi kita memberikannya dengan tulus, ikhlas, dan kita tidak memintanya kembali, dan kita mungkin sudah ikhlas memberikannya. Dan seperti itu. Dan kita juga belajar bahwa kita lebih baik menjadikan mereka saudara ketimbang ada cuma sejumlah uang yang tidak seberapa tapi menjadikan kita tidak saudara lagi, karena uang itu adalah hal yang riskan untuk diperdebatkan. Maka dari itu kita harus menolong saudara kita seperti yang dikatakan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu biarlah kita melakukan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, dengan rela hati, supaya tidak ada kedongkolan hati atau mungkin kepahitan saat kita membantu tapi kita meminta balasan atau apapun. Nah, maka dari itu kita mau belajar bahwa mungkin murah hati itu tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Ada juga orang yang berpikir yang pernah ngomong sama saya, kalau ada orang minta-minta, tergantung Tuhan bilang gimana, saya mau ngasih atau enggak, itu tergantung Tuhan bilang gimana. Oh begitu, ya terserah kamu mau gimana, apapun yang kamu lakukan. Padahal itu orang kaya. Ada juga yang bilang kepada saya tidak peduli apapun yang mungkin ada orang yang minta-minta, saya akan kasih. Tidak peduli di belakang mereka, mungkin mereka kan teman-teman tahu ya, saudara tahu orang yang terkadang minta-minta itu mungkin lebih kaya daripada kita di desanya atau dimanapun mereka rumahnya. Tetapi dia berpikir bahwa aku memberikan, terserah dia mau buat apa, atau mungkin dia miskin, terserah, yang penting aku memberikan dengan tulus. Ya terserah dia juga. Mungkin dua-duanya juga bukan hal yang salah, tetapi kita harus belajar bahwa kita harus meminta hikmat Tuhan. Kita harus tetap dekat terus kepada Tuhan untuk supaya kita bisa bermurah hati. Kebalikan bermurah hati yaitu orang yang kikir, orang yang kejam. Dikatakan Amsal yang 11 tadi ya, ayat 27 ya, kita balik lagi. Bahwa tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Pasti itu. Orang yang kejam itu orang yang tidak berperilaku baik, yang tidak memiliki attitude yang baik. Pasti dia memiliki suatu kebiasaan yang tidak baik juga di dalam dirinya.
Itu bisa diyakini karena dia orang yang mempunyai sifat buruk, orang yang suka memberontak, dan itu menjadi dosa bagi dirinya sendiri. Dan itu bisa dikatakan bahwa jika dia melakukan hal itu tersebut dan tidak bertobat, akhirnya dia akan kelaparan dan mati. Dan juga dia yang pasti tidak memiliki hati untuk menggunakannya apa yang dimilikinya dengan baik, dan dia tidak memiliki suatu perbuatan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Dan itu pasti kikir, juga kebalikan dari murah hati, dan itu tidak memiliki bagian di kerajaan Allah. Maka dari itu, saudara-saudara mau pilih yang mana? Jikalau saudara-saudara tidak murah hati, saudara-saudara pasti orang yang kikir. Dan ingat, orang yang kikir itu tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Mari saat ini kita mau belajar bahwa mungkin murah hati suatu hal yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Tapi kita mau belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebelum kita mau melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang indah, menolong orang lain, apapun itu, kita harus bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita harus bisa memiliki attitude yang baik. Kita harus bisa menanamkan diri kita pola pikir yang positif, dan menjaga diri sedemikian rupa supaya kita tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan yang cemar. Kita tidak bisa, tetapi kita minta bantuan Tuhan, kita minta bantuan Roh Kudus supaya segala hal yang baik ada di dalam diri kita. Kita manusia, pasti ada yang namanya dosa, pasti ada yang namanya tidak melakukan perbuatan yang baik. Tetapi saat kita melakukan tersebut, kita mau cepat kembali kepada Tuhan. Kita melakukan suatu kecepatan untuk supaya kita bertobat kepada Tuhan dan tidak menunda-nunda. Dan saat ini mungkin teman-teman yang belum melakukan perbuatan tersebut, menjaga diri sendiri, berpikir positif, dan melakukan hal yang baik di dalam diri kita. Mari saat ini kita mau belajar murah hati. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kikir adalah orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin saat ini saya ada di dalam sifat itu. Bukan murah hati, tapi sebaliknya. Mungkin kikir, mungkin kejam, mungkin tidak tahu berterima kasih, mungkin tidak suka menolong orang lain, cuek terhadap orang di sekitar kita. Tetapi saat ini Tuhan, saya mau bertobat. Karena perbuatan semua itu adalah nantinya tidak akan mendapat bagian di kerajaan Allah. Ampuni hamba Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyucikan hamba. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang mengasihi kami. Biarlah pertobatan kami Engkau terima. Dan biarlah saat ini di dalam ketidaksempurnaan kami, biarlah Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menyamah kami, sehingga kami bisa melakukan perbuatan yang baik, bisa melakukan berpikir positif, bisa menjaga diri kami, menjauhkan diri kami dari yang cemar, sehingga kami bisa melakukan perbuatan bermurah hati kepada diri kami dan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami serahkan ke dalam rencana-Mu, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudara saat ini yang terberkati atas apa yang saya sharingkan, firman Tuhan yang sharingkan pada siang hari ini, sebarluaskan link ini supaya saat ini
yang memiliki sifat yang tidak baik bisa bertobat dan bisa kembali ke jalan yang benar supaya mendapat bagian di dalam kerajaan